Selamat sore Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar Oma Opa? Semoga Oma Opa sehat selalu ya. Oma Opa, kita akan bersama-sama memulai persekutuan lansia hari ini. Kita harus bersuka cita ya Oma Opa. Sekalipun komisi lansia persekutuannya hanya 1 bulan 1 kali. Tapi biarlah ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita penuh dengan sukacita. Mari kita menyanyikan pujian Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Oma Opa, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk segala hal baik yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap pimpinan, penyertaan, kasih karunia daripada Tuhan. Hingga hari ini kami masih bisa bersama-sama bersekutu melalui video streaming persekutuan Komisi Lansia ini. Sekalipun kami tidak bisa bertemu dengan saudara-saudari kami secara langsung, tapi biarlah Tuhan kami boleh merasakan hadirat Tuhan melalui persekutuan Komisi Lansia ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memberkati setiap kami, baik ketika kami memuji Tuhan maupun ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Erik Sudarma yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memberkati hamba-Mu ini.
Kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mohon Tuhan yang pimpin. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oma opa yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun kita masih harus tinggal di rumah aja, gak boleh pergi-pergi keluar karena masih ada wabah corona, tapi kita biarlah boleh senantiasa memiliki hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur yang akan membuat tubuh kita tetap sehat dan kuat. Dan biarlah firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengar dan kita renungkan boleh senantiasa meneguhkan hati kita dan membuat kita tetap bergembira. Mari kita mengangkat pujian Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya oma opa, supaya kita semakin bergembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Selamat sore opa oma. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon Tuhan mengaruniakan kepada kita pengertian akan firman-Nya. Bapa yang maha baik, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu akan menjelaskannya. Kiranya seiring itu Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, menuntun kami sehingga kami dapat mengerti apa maksud-Mu, pesan-Mu bagi kami, karena kami rindu mengisi hidup kami dengan menaati kebenaran-Mu. Maknailah hidup kami ya Bapa, yang entah masih berapa lama lagi, sehingga sungguh berarti dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Opa oma, tema kita adalah hidup karena Kristus dan kamu. Mari kita membuka surat Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26. Demikian bunyinya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan
karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau merenungkan firman ini siang malam dan melakukan kehendak Tuhan. Opa Omah, dari semua tulisan Rasul Paulus dalam Alkitab Perjanjian Baru kita, mungkin tulisan yang paling bikin baper pembacanya adalah surat Filipi. Mengapa? Karena membaca surat ini kita seakan membaca surat cinta dari penulisnya, yaitu Rasul Paulus, kepada kekasihnya, yaitu jemaat di Filipi. Bahasa surat ini benar-benar bikin baper. Misalnya, di pasal 1 ayat 7 dan 8, bagaimana sang Rasul mengungkapkan perasaan cintanya kepada jemaat. Kamu ada di dalam hatiku, kata sang Rasul. Dan di ayat 8 dia berkata, betapa aku dengan kasih mesra Kristus merindukan kamu sekalian. Cinta sang Rasul kepada jemaat bukan cuma sangat dalam, tapi juga sangat suci. Bukan cuma menyimpan mereka di dalam hatinya, Rasul Paulus juga mencintai mereka dengan kasih mesra Kristus. Itu yang kita lihat di ayat 8, pasal 1 ayat 8. Aku dengan kasih mesra Kristus merindukan kamu sekalian. Ini bahasa spiritualitas dari kata Yunani en splagnois, Yesu Kristu. Kata splagnois adalah bentuk jamak dari splagnon yang berarti harfiah organ dalam, di antaranya hati, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Kata splagnon ini seringkali digunakan untuk menyatakan perasaan sayang yang sangat dalam. Karena itu LAI menerjemahkannya sebagai kasih mesra, compassion, affection. Dengan berkata demikian,
Rasul Paulus mau menyatakan bahwa seluruh dirinya, jiwa raganya, lahir batinnya terhisap oleh kedalaman rasa sayang Kristus atas jemaatnya. Sehingga sang rasul sangat mencintai mereka dan menyimpan mereka di dalam hatinya. Sama seperti Kristus sangat mencintai jemaat dan menyimpan sekalian jemaat di dalam hatinya. Opa oma yang saya cintai, saya berdoa dan berharap opa oma selalu ingat ini. Sampai kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus Kristus sangat mencintai opa oma dan menyimpan opa oma di dalam hatinya. Cinta kami hamba-hamba Tuhan dan cinta anak, mantu, dan cucu sekalian kepada opa oma hanyalah cerminan cinta Kristus kepada opa oma. Cintanya yang begitu dalam, splagnon. Dan kami semua terhisap oleh kedalaman rasa sayang Kristus atas jemaatnya, termasuk opa oma. Saya berharap dan berdoa opa oma selalu ingat itu. Kembali ke surat cinta kita, surat Rasul Paulus kepada kekasihnya, jemaat di Filipi. Selain bahasanya bikin baper, bahasannya atau isinya juga bikin baper. Surat ini ditulis ketika Rasul Paulus menjadi tawanan penguasa karena Kristus, yaitu pada tahun antara 60 sampai 62, semasa Nero memerintah sebagai kaisar Romawi. Di pasal 1 ayat 13 dan 14, sang rasul berbicara tentang rantai-rantai yang mengikatnya. Dari kata Yunani hoi desmoi mu, my chains, rantai-rantai yang membelengguku. Menurut tradisi, pergelangan tangan sang rasul diikat dengan rantai ke pergelangan tangan prajurit yang menjaganya siang malam. Kenyataan ini tentu bikin sengsara. Anehnya, alih-alih berduka cita, surat ini banyak bicara perihal bersuka cita. 16 kali kata sukacita muncul dalam surat yang panjangnya cuma 4 pasal ini. Opa oma, termasuk dalam perikop kita, Filipi 1 ayat 12 sampai 26, khususnya di ayat 18 dan ayat 25. Di ayat 18, Rasul Paulus menyatakan bahwa dia bersuka cita. Aku bersuka cita, kata sang rasul. Aku akan tetap bersuka cita. Sedangkan di ayat 26, sang rasul menyatakan kerinduannya agar jemaat juga bersuka cita, supaya kamu bersuka cita. Itu sebabnya seorang penafsir namanya G.A. Bengal menyimpulkan isi surat Filipi demikian: Summa epistolae Gaudio Gaudete. Artinya, maksud keseluruhan surat ini, surat Filipi, ialah aku bersuka cita, Gaudeo. Karena itu, bersukacitalah juga kalian, Gaudete. Bahkan ada yang menjuluki surat ini surat sukacita, a letter of joy. Pertanyaannya, apa rahasia sukacita sang rasul di tengah sengsara rantai-rantai yang membelenggunya itu? Mengapa justru yang dirantai dapat bersuka cita dan mengajak orang-orang yang tidak dirantai
untuk juga bersukacita. Apa rahasianya? Opa Oma, jawabannya adalah seperti tema kita hari ini, yaitu hidup karena Kristus dan kamu. Opa Oma, sukacita itu terkait langsung dengan nilai tertinggi yang kita miliki, yang ada dalam diri kita. Siapa atau apa yang paling bernilai? Bagi seorang kekasih, kekasihnya adalah nilai tertingginya. Sukacita seorang kekasih adalah melihat kekasihnya bersukacita. Sukacita seorang kekasih adalah melihat kekasihnya bersukacita. Untuk itulah dia hidup. Dia hidup karena kekasihnya. Alasannya hidup adalah membuat kekasihnya bersukacita. Siapa kekasih Rasul Paulus? Jawabannya adalah Kristus dan kamu, jemaat Kristus. Hidup karena Kristus dan kamu. Alasan Rasul Paulus hidup adalah membuat kekasihnya, yaitu Kristus dan jemaatnya, bersukacita. Sukacita sang Rasul adalah melihat Kristus dan jemaat Tuhan bersukacita. Perikop kita menunjukkan itu. Mari kita cermati. Perhatikan ayat 18 awal. Tidak mengapa, kata Rasul Paulus, tidak mengapa ia mengalami sengsara. Tidak mengapa ia dirantai dan tidak bisa lagi kemana-mana. Ayat 13 dan 14. Tidak mengapa orang-orang yang dengki kepada sang Rasul karena popularitasnya sekarang merasa senang melihat sang Rasul dirantai dan mereka dapat leluasa memberitakan Kristus demi kepentingan mereka sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Mereka tidak perlu lagi takut dikritik oleh sang Rasul. Ayat 17. Tidak mengapa, semua itu kualami, kata sang Rasul. Mengapa? Karena, perhatikan ayat 12. Sang Rasul berkata, apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Mengapa demikian? Rasul Paulus menjelaskan di ayat-ayat berikutnya. Pertama, semua orang termasuk seluruh istana, yaitu kaisar dan semua aparat kerajaan tahu bahwa sang Rasul dipenjarakan bukan karena dia bersalah, bukan karena dia melakukan kejahatan moral tertentu, tapi karena Kristus. Ayat 13. Kedua, oleh keberanian sang Rasul sampai harus dirantai karena Injil, banyak saudara seiman bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ayat 14. Jiwa kemartiran sang Rasul menular pada diri orang lain. Dan ketiga, perhatikan ayat 18. Bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Kendati sang Rasul harus menanggung sengsara karena Injil, tidak mengapa. Karena apa yang dialaminya ini membuat Kristus semakin diberitakan oleh lebih banyak orang. Apapun maksudnya. Intinya, bagi sang Rasul yang penting Kristus diberitakan. Dengan demikian Kristus bersukacita. Semakin banyak orang diselamatkan. Itu yang membuat Rasul Paulus bersukacita.
dia menegaskan itu tentang hal itu. Kembali ke ayat 18. Yaitu bahwa Kristus diberitakan sehingga Kristus bersukacita. Tentang hal itu aku bersukacita. Selanjutnya mari kita perhatikan ayat 18b sampai 19. Demikian bunyinya. Aku akan tetap bersukacita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Opa Oma, keselamatan yang dimaksud di sini bukanlah keselamatan jiwa, walaupun Rasul Paulus meyakini akan keselamatan jiwanya di dalam persekutuannya dengan Kristus. Tapi yang sedang dibicarakan di sini bukanlah keselamatan jiwa, melainkan keselamatan tubuh, alias keluar dari penjara. Dilepaskan dari rantai-rantai yang membelenggunya. Mengapa sang rasul berharap dan yakin bahwa Tuhan akan melepaskannya dari penjara? Apakah demi kepentingannya sendiri supaya dia tidak dipermalukan? Jawabannya adalah tidak. Di ayat 20 sang rasul berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Artinya, apa yang dirindukan sang rasul dengan keluar dari penjara bukanlah kemasyuran dirinya. Oh, sang rasul mengalami keajaiban. Lalu namanya dimasyurkan, menjadi semakin populer, semakin banyak orang yang datang kepadanya. Oh, bukan itu semangat dan harapan sang rasul, tapi semata kemuliaan Kristus. Andai kata yang terjadi sebaliknya, dia harus mati, kerinduannya sama. Bukan dirinya yang dimasyurkan, bukan namanya yang menjadi semakin populer, tapi Kristus yang dimuliakan dan dikenal oleh banyak orang. Mengapa? Sekali lagi, karena sang rasul hidup karena Kristus dan jemaatnya. Hidup karena Kristus dan kamu. Itu semangat sang rasul. Opa Oma, di satu sisi Rasul Paulus berkata di ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di sisi lain, ia berkata di ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Mati adalah keuntungan, kata sang rasul. Karena mati berarti pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ayat 23. Sedangkan hidup berarti bekerja memberi buah. Mati berarti kesempatan untuk berjumpa dengan Kristus. Hidup berarti kesempatan untuk bekerja bagi Kristus. Mana yang lebih baik? Mati atau hidup? Jawabannya adalah mati. Pergi dan diam bersama Kristus. Itu memang jauh lebih baik, kata sang rasul di ayat 23. Itu memang jauh lebih baik. Kalau daging ini yang bicara, Paulus berkata, lebih baik aku mati. Karena mati berarti pergi dan diam bersama Kristus. Tapi pertanyaannya bukan mana yang lebih baik. Pertanyaannya adalah mana yang lebih perlu? Dan jawabannya adalah hidup.
Rasul Paulus berkata di ayat 24 sampai 26. Tetapi lebih perlu, bukan lebih baik ya, lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kata lebih perlu di sana menyatakan kebutuhan yang disadari. Kebutuhan jemaat yang disadari oleh sang rasul. Lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Opa oma, ayat-ayat ini sangat indah. Di ayat 25 terdapat permainan kata untuk hal tinggal. Tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, kata Rasul Paulus. Kata tinggal. Ada dua kata kerja digunakan di sana, di ayat 25. Yang pertama adalah tinggal, dan yang kedua bersama-sama. Meno dan parameno, bahasa Yunaninya. Meno berarti sekadar tinggal, sama-sama tinggal di dunia. Itu meno, bertetangga. Itu meno, sama-sama tinggal di kompleks perumahan tertentu. Itu meno. Meno artinya sekadar tinggal. Sedangkan parameno berarti bukan cuma tinggal, tapi juga hadir di samping sebagai penolong. Para itu berarti di samping. Ingat sebutan untuk Roh Kudus dalam Injil Yohanes, yaitu Parakletos, dari dua kata para dan kaleo, artinya yang dipanggil. Para, ingat, artinya adalah di samping, ya. Para dan kaleo artinya adalah yang dipanggil untuk hadir di samping para sebagai penolong. Kaleo itu artinya dipanggil. Para kaleo berarti yang dipanggil untuk hadir di samping sebagai penolong. Kata kerja yang kedua inilah parameno, yang memberikan makna dari tinggalnya seseorang di muka bumi ini. Paulus berkata, aku akan tinggal meno dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, parameno. Mengapa Paulus ingin tinggal bersama mereka? Karena dia ingin berada di samping mereka sebagai penolong. Sang rasul tidak tinggal di tengah jemaat untuk kepentingannya sendiri, tapi dia dipanggil untuk menolong jemaat Tuhan. Inilah parameno ini yang membuat hidup lebih perlu ketimbang mati. Opa oma, kalau Alkitab mengajarkan bahwa hidup lebih perlu ketimbang mati, karena dengan hidup kita bisa melayani Kristus dan jemaatnya, bukan berarti kita boleh menghalalkan segala cara untuk tetap hidup. Hidup lebih perlu ketimbang mati sejauh Allah menghendakinya, dan sejauh kemuliaan Kristus dinyatakan lewat hidup itu. Tetap hidup karena berkompromi dengan dosa jelas bukan hidup yang memuliakan Kristus. Beroleh untung karena curang, sehat karena kedukun, selamat karena suap, dan seterusnya. Jelas bukan kehendak Tuhan. Semua itu alih-alih membuat hidup berarti, justru sebaliknya mengosongkan arti hidup.
Opa Oma, bagian firman Tuhan yang kita pelajari pada kesempatan ini mengajak kita untuk mensyukuri, memelihara, dan memperjuangkan hidup yang Allah karuniakan. Hidup sangat perlu, karena hidup adalah kesempatan untuk melayani Kristus dan jemaatnya. Kesempatan untuk memuliakan Tuhan dengan cara berada di samping orang-orang yang Tuhan cintai, mengajar mereka akan kebenarannya, menasihati mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka, dan mengerjakan kebaikan-kebaikan lainnya bagi mereka. Karena itu, hidup harus disyukuri, hidup harus dipelihara, dan hidup harus diperjuangkan. Hiduplah dengan teratur, jangan seenaknya. Makan teratur, minum teratur, istirahat teratur. Saya masih sering menjumpai kaum lansia padahal sudah menderita sakit tertentu, bahkan pernah dirawat di rumah sakit, diberi pesan oleh dokter untuk menjauhi makanan-makanan tertentu, minuman-minuman tertentu, tapi begitu sehat kembali lupa semuanya, kembali makan sembarangan, minum sembarangan, masuk lagi ke rumah sakit, keluar diulangi lagi. Jangan. Mari mulai sekarang kita hidup lebih teratur. Makan lebih teratur. Minum juga, istirahat juga teratur, bekerja secara proporsional, dan jangan lupa berolahraga. Supaya stamina kita tetap terjaga, apalagi di masa pandemi ini. Ikutilah protokol kesehatan yang diberlakukan pemerintah. Karena di dalam Alkitab itu pemerintah adalah hamba Tuhan untuk kebaikan kita. Barang siapa melawan kebijakan pemerintah yang baik dan benar, melawan Tuhan. Protokol itu sederhana. Lebih banyak beraktivitas di rumah, batasi keluar rumah, pakai masker, sering cuci tangan, hindari kerumunan, jaga jarak, supaya kita tetap sehat dan bisa tetap melayani orang-orang di sekitar kita, para meno, bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi demi kebaikan orang-orang di sekitar kita. Ketika sakit penyakit atau malapetaka menghantam kita, jangan pernah putus asa. Berjuanglah untuk tetap hidup. Opa Oma, berjuanglah. Jangan pernah putus asa. Alkitab mengajarkan kepada kita hari ini, lebih baik hidup 2 tahun lagi ketimbang 1 tahun. Kalau bisa lebih lama hidup, mengapa kita tidak mengupayakannya? Lebih baik hidup 2 bulan lagi ketimbang 1 bulan. 1 minggu lagi ketimbang 1 hari. Mengapa? Karena hidup adalah kesempatan untuk melayani Kristus dan jemaatnya. Saya tutup dengan kisah ini. Hari Rabu 13 Mei yang lalu, genap 1 tahun wafatnya mami kami. Beliau sudah pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Kami yakin itu, karena beliau yang membawa kami semua kepada Kristus. Oleh doa, tangisan, dan ketekunan yang mengajak kami,
mengenal Tuhan, mengakarkan kami semua di gereja Tuhan. Kami semua akhirnya percaya. Bagi Mami, hidup itu sangat berarti. Karena hidup berarti kesempatan mendampingi suami tercinta dan semua anak, mantu, dan cucu. Saya ingat sewaktu Mami dirawat di rumah sakit menjelang operasinya. Beliau menderita kanker usus dan harus menjalani operasi karena stadiumnya sudah sangat tinggi. Dan waktu itu giliran saya menemani Mami di rumah sakit. Dalam keadaan yang sangat lemah, saya tahu Mami sangat sengsara. Mami masih berpesan kepada saya, "Rick, kamu harus cukup tidur, biar enggak sakit. Kalau sakit, kamu kan enggak bisa pelayanan." Itu pesan dan nasihat terakhir Mami buat saya, kekasihnya. Itu pesan terakhirnya. "Rick, kamu harus cukup tidur, biar enggak sakit. Kalau sakit, kamu kan enggak bisa pelayanan." Nasihat Mami itu mengingatkan saya, mengapa saya harus memelihara dan memperjuangkan kehidupan. Hidup itu sangat perlu. Mengapa? Karena hidup adalah kesempatan untuk memuliakan Kristus dengan mendampingi orang-orang yang Tuhan cintai. Hidup karena Kristus dan kamu. Kiranya kita pun boleh memiliki semangat hidup seperti itu. Kiranya nilai tertinggi yang ada di dalam diri Rasul Paulus, yang menjadikannya seluruh dirinya, jiwa, raga, lahir batin, terhisap ke dalam kedalaman rasa sayang Kristus kepada jemaatnya, juga boleh kita alami. Kiranya itu juga menjadi nilai tertinggi kita, Kristus dan jemaatnya, menjadi alasan kita hidup. Amin. Oma opa yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kehadiran Kristus di tengah kehidupan kita membuat kita senantiasa memiliki pengharapan ketika kita menghadapi segala situasi. Kita akan mengakhiri persekutuan Komisi Lansia sore hari ini. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku,
dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Opa Oma, mari kita akhiri persekutuan lansia pada kesempatan ini dengan berdoa, dan nanti saya akan menyampaikan berkat Tuhan untuk Opa Oma. Bapa yang berlimpah rahmat, kami bersyukur atas persekutuan pada kesempatan ini, walaupun secara daring kami tidak bisa atau belum bisa berkumpul di gereja. Tapi walaupun jauh di mata, belum bisa bersentuhan, belum bisa melihat satu sama lain, belum bisa bercanda tawa seperti dulu, kami tetap dekat di hati. Seperti firman-Mu, kami sangat merindukan saudara-saudara kami. Betapa kami ingin bertemu mereka, karena kami semua terhisap oleh kedalaman rasa sayang Tuhan kepada jemaat-Mu. Dan untuk itu kami bersyukur. Kiranya persekutuan ini boleh terpelihara. Kami boleh tetap saling menyayangi, saling memerhatikan dan saling mendoakan selama masa pandemi ini dan seterusnya. Kami berdoa buat Opa Oma yang sedang sakit. Kiranya di tengah sakit penyakit mereka boleh ingat pesan Tuhan hari ini untuk terus berjuang, pantang menyerah untuk tetap hidup. Karena hidup adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan dengan mendampingi orang-orang yang Tuhan cintai.
Namun jikalau Tuhan menghendaki lain, akhirnya kekasih-kekasih kami ini harus meninggalkan dunia ini. Kiranya kematian mereka pun memuliakan Tuhan, karena mereka boleh setia sampai akhir hayat mereka. Kehendak-Mulah yang jadi, ya Bapa. Terima kasih untuk persekutuan ini, dan kami rindu kami boleh bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Opa Oma, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus atas Opa Oma sekalian, sekarang dan selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Persekutuan Komisi Lansia hari ini selesai. Oma Opa silahkan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, dan sampai bertemu kembali di persekutuan lansia selanjutnya.